Ya, setelah adanya desakan dari beberapa voters, PSSI resmi mengajukan percepatan Kongres Luar Biasa atau KLB kepada FIFA. Sebelumnya pada Jumat 28 Oktober lalu, ada sebanyak 12 anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI yang mengadakan rapat darurat. Lalu apa saja sebenarnya tuntutan para voters terhadap agenda KLB mendatang dan apa saja agenda KLB yang diajukan oleh PSSI? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan dua narasumber kami. Yang pertama adalah perwakilan voters dari pihak klub PSM Makassar, Media Officer PSM Sulaiman Abdul Karim dan juga mantan anggota Komite Etik FIFA Dali Tahir, dan langsung saja kami sapa, tapi terlebih dahulu kami sampaikan bahwa sebelumnya kami juga sempat mencoba untuk menghubungi pihak Exco PSSI, tapi sampai saat ini belum mendapat jawaban dari mereka. Dan langsung saja saya sapa terlebih dahulu kedua narasumber saya. Apa kabar? Selamat malam Pak Dali dan juga Pak Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ke Pak Sulaiman dulu ini. Pak Sulaiman, ini kan sudah diputuskan bahwa tanggal 7 Januari ini ada apa namanya ya, bisa kita katakan sebagai kongres biasa begitu, dan tanggal 18 Maret 2023 nanti ini baru berlangsungnya KLB. Nah, bagaimana sebenarnya sikap PSM Makassar sebagai salah satu pemilik suara terhadap agenda KLB yang sebenarnya sudah dijadwalkan oleh PSSI ini? Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, bisa mendengar suara saya di studio? Pak Sulaiman? Oke, sepertinya masih bermasalah komunikasi kami dengan Pak Sulaiman, tetapi saya akan langsung ke Pak Dali dulu. Ini Pak Dali berbicara soal KLB yang sudah ditetapkan oleh PSSI. Sebenarnya kalau dari kacamata Pak Dali sendiri, ini seberapa pentingnya KLB dilakukan untuk saat ini? Baik, terima kasih Bung Iqbal dan Pak pemirsa sekalian. Jadi saya diberi kesempatan untuk menjelaskan KLB ini. Saya adalah sudah 40 tahun bergerak aktif di sepak bola dan juga saya pernah duduk di AFC. Jadi menurut saya KLB itu bukan barang yang tabu ya, bukan barang yang dilarang. KLB itu adalah hak daripada para anggota. Dengan tuju kepada KLB memang tidak sesederhana itu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Oke. Jadi itulah Pak Ketua Umum kita sudah menyatakan berhubung dengan beliau prihatin dengan sisi berhenti ini, akibatnya para pemain tidak bisa bermain dan juga para pihak yang mendukung bola tidak bisa menjalankan pekerjaannya. Dan oleh karena itu Ketua Umum mengambil keputusan dan kebijakan agar LB ini dilaksanakan karena mendengar suara dari anggota. Walaupun yang baru resmi baru 2 atau 3 anggota, tapi jiwa besar Bapak Ketua Umum telah ambil kesimpulan di rapat Exco agar KLB itu dijelaskan. Oke, Pak Dali, sejauh ini kan kita ketahui bersama bahwa ini sebenarnya KLB bukan pertama, kedua kalinya terjadi dalam 10 tahun terakhir ini. Apa sebenarnya kalau Pak Dali tadi mengatakan bahwa Pak Dali sudah 40 tahun begitu berkecimpung dalam dunia persepakbolaan, khususnya di tanah air ini sendiri. Apakah ada hasilnya begitu dengan KLB sebelumnya yang sudah dilakukan? Ini pertanyaan menarik, karena saya juga bertanya kepada diri saya. Prestasi PSSI yang sedang berada di puncaknya. Kita harus tahu, kita telah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kemudian kita sudah bawa 17 bola wanita dan juga futsal ke Piala Asia. Harus diketahui bahwa baru kepengurusan PSSI ini yang berhasil membawa Piala Dunia ke Indonesia. Itu kan harusnya ukurannya adalah prestasi. Prestasi itu
membuktikan kehebatan atau sifatnya organisasi bola itu. Itu, Bu. Oke, baik. Saya ke Pak Sulaiman lagi nih. Pak Sulaiman sudah bergabung kembali bersama kami. Pak Sulaiman, dengan sudah adanya penetapan tanggal untuk KLB yang akan berlangsung pada tanggal 18 Maret 2023 nanti. Sebenarnya sikap dari PSM Makassar sendiri seperti apa? Mengingat bahwa ada desas-desus yang mengatakan bahwa PSM Makassar ini sebagai salah satu yang meminta ataupun didesaknya terjadinya KLB ini. Bagaimana respon dari PSM Makassar? Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama saya klarifikasi dulu bahwa PSM Makassar itu pada dasarnya kita tidak mendesak untuk digelar KLB. Ya, tolong diingat baik-baik, dicatat baik-baik. PSM Makassar tidak mendesak untuk digelar KLB. Yang PSM Makassar inginkan adalah supaya ada kelanjutan liga yang sudah lama tertunda ini, yang kita berhenti di pekan ke-11 itu bisa segera dilanjutkan. Karena kasihan ini kalau kita tidak lanjut, tentu banyak kerugian yang akan dialami oleh klub. Jadi bukan hanya PSM Makassar saja. Kemudian kelanjutan liga juga ini penting karena di bulan Desember itu nanti akan ada turnamen Piala AFF ya. Nah ini gimana kalau kita mau membentuk timnas yang kuat kalau kompetisi saja tidak ada, kita tidak punya kompetisi. Jadi pemain itu akan hilang aura kompetisinya, kemudian feeling ball-nya juga akan hilang, begitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan adanya itikat baik dari PSSI yang mereka menyatakan siap menggelar KLB, ini kemudian bisa direspon baik oleh pemerintah, sehingga pemerintah bisa kemudian memberikan izin untuk Liga 1 bisa segera bergulir. Jadi begitu. Jadi PSM Makassar sejak awal sikap kami adalah kita tidak mendesak KLB. Yang kami minta umpama ada KLB, itu KLB-nya harus sesuai dengan statuta. Jadi dikehendaki oleh 50% voter. Jadi KLB yang digelar nanti bukan karena adanya intervensi pihak-pihak selain voter. Oke, berarti ini artinya Pak Sulaiman bahwa dengan adanya KLB yang akan berlangsung pada bulan Maret 2023 mendatang. Apakah ini artinya bahwa bisa dipastikan bahwa Liga 1 bisa berjalan kembali pada bulan Desember nanti? Sebenarnya itu harapan kita bahwa kan PSSI sudah menjabarkan timeline-nya bahwa nanti Liga akan dimulai di akhir November. Yang mudah-mudahan itu yang bisa terrealisasi dan memang program tim kita yang kita bangun, yang kita buat ya memang untuk menghadapi akhir November itu Liga bisa jalan. Oke, saya ke Pak Dali lagi. Pak Dali, ini bagaimana? Apakah dengan belum terbentuknya PSSI yang baru kita nantinya pada tanggal 18 Maret 2023, apakah ini artinya bahwa untuk ajang pertandingan seperti Liga 1 dan lain sebagainya masih bisa tetap berlanjut begitu? Kalau menurut apa yang Pak Dali bisa kita katakan Pak Dali pikirkan begitu? Begini, saya ingin menjelaskan suatu hal. PSSI dengan kejadian yang sangat kita sayangkan di Malang itu berada dalam kondisi yang sangat sulit. Apa kesulitannya? Karena PSSI mendapat menjadi asalan tuduhan dari semua pihak. Akibatnya seolah-olah PSSI ini ditekan. Kan? Kita melihat juga bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino sempat sendiri datang ke Indonesia. Ya, dan sudah dengan Bapak Presiden telah mempunyai konsep formasi sepak bola Indonesia. Tapi pada saat bersamaan dibentuklah oleh pemerintah apa yang disebut PPGF, GIL, tim pencari fakta itu. Nah, tim pencari fakta kesimpulannya adalah memberhentikan kompetisi dan minta supaya PSSI KLB. Saya ingin tanya, tim pencari fakta ini yang bentuk siapa?
Kan pemerintah. Ya. Apakah ini tidak bisa disebut sebagai intervensi? Menurut saya ini 100% intervensi. Oke. Baik. Jadi ini yang dilarang oleh FIFA. Mhm. Dalam klausula FIFA dikatakan menolak semacam bentuk kurtangan Mhm. oleh pihak ketiga maupun oleh Oke, baik Pak Dali. Tentunya kita sama-sama berharap nantinya apakah dengan KLB ini benar-benar bisa membuat persepak bolaan di tanah air ini bisa kembali baik lagi seperti apa sebelumnya yang kita harapkan. Terima kasih Pak Sulaiman dan juga Pak Dali sudah berbincang dengan kami di malam hari ini. Sayang sekali waktunya sangat singkat sekali. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dengan panjang lebar terkait dengan keberlangsungan dari KLB yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Selamat malam Bapak-bapak.